Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nur Karim. NIM saya yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mata kuliah PPKN yang diampu oleh Ibu Fitra Mulyanti, SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti cita-cita, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Faktor identitas nasional. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi satu, faktor objektif. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Sedangkan menurut Robert Delventos sebagaimana dikutip Manuel Castel dalam bukunya The Power of Identity, Suryo tahun 2002, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antar 4 faktor penting, yaitu 1. Faktor primer, yang kedua yaitu faktor pendorong, yang ketiga yaitu faktor penarik, faktor reaktif. Hakikat negara. Arti negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara Indonesia memiliki 2 pengertian sebagai berikut. 1. Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Yang kedua, unsur-unsur negara dalam suatu negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu rakyat, orang yang bertempat tinggal di wilayah itu. Tunduk pada kekuasaan negara yang mendukung negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu wilayah, daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Yang terakhir yaitu pemerintah yang berdaulat, yaitu adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahannya di negara tersebut. Yang ketiga, teori terjadinya negara. Proses terjadinya negara secara teoritis, yang dimaksud secara teoritis adalah teoretisasi tentang terjadinya sebuah negara. Beberapa teori terjadi sebuah negara adalah sebagai berikut. Teori hukum alam. Menurut teori ini, terjadi sebuah negara adalah suatu yang alamiah, bahwa segala sesuatu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, sampai menuju puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Teori ketuhanan. Menurut teori ini, terjadi sebuah negara adalah karena kehendak Tuhan didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadinya atas kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu teori perjanjian. Teori ini terjadi sebuah negara adalah sebuah hasil perjanjian antara manusia atau individu. Manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara.
Proses terjadinya negara di zaman modern, menurut pandangan ini, dalam kenyataannya terjadi 10 negara bukan disebabkan teori-teori di atas. Negara terbentuk melalui berbagai proses seperti 1. Penaklukan atau okupasi, 2. Peleburan atau fusi, 3. Pemecahan, 4. Pemisah diri, 5. Perjuangan atau revolusi, 6. Penyerahan atau pemberian, dan yang terakhir ketujuh yaitu pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Fungsi dan tujuan negara. Menurut Maryam Budiarto, fungsi pokok negara adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, dapat dikatakan negara sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan yang diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Yang keempat yaitu menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan keadilan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila dalam kejelasan ini ada kata-kata saya yang salah ataupun saya dalam menjelaskannya terlalu kecepatan dan ada kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.